Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Hendy dalam series cerita usaha hidroponik. Saya akan belak-belakan membongkar semuanya bagaimana saya menjalankan usaha hidroponik versi saya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai. Kapan kita sebaiknya mulai mencari karyawan dan bagaimana caranya? Untuk pertama-tama, teman-teman kita tentukan dulu SOP-nya, ya. Jadi kita sebelum memutuskan untuk memiliki karyawan hidroponik, kita tentukan dulu SOP untuk produksi yang jelas dan terjadwal. Seperti contoh pada video nomor 2 saya tentang bagaimana bisa konsisten panen setiap hari. Misalnya saya sudah tentukan seperti ini. Jadi Senin, Kamis itu kita semai. Nah, lalu Selasa, Jumat itu kita pindah dari semai ke remaja, ya. Lalu hari Rabu dan Sabtu itu kita pindah dari remaja ke dewasa. Ini untuk jadwal produksi yang ada jadwalnya, jadi ada harinya. Senin sama Kamis semai, Selasa sama Jumat kita pindah dari semai ke remaja. Lalu Rabu sama Sabtu kita pindah dari remaja ke dewasa. Lalu untuk panen itu kita setiap sore atau malam tergantung dari pekerjaannya. Jadi kalau misalnya sore sudah sempat untuk panen, kita panen. Tapi kalau misalnya nggak sempat, kita malam panen, ya. Nah, jadi panen itu sortir, packing itu kita lakukan itu sore atau malam. Kita packing malam itu untuk dijual besok pagi. Jadi untuk dijual besok pagi. Nah, jadi lalu kita setiap hari juga melakukan namanya screening instalasi untuk mengecek instalasi apakah ada yang berkendala. Kita juga ngecek saluran selang PE-nya apakah tersumbat atau lancar. Terus kita juga cek pH dan cek ppm. Lalu kita juga melakukan pencatatan di aplikasi atau pencatatan di papan tulis dan memberikan nutrisi dan pH DON berdasarkan dari hasil pengecekan itu. Namun meskipun kita sudah punya jadwal, sudah bikin jadwal, tapi kenyataannya banyak sekali faktor yang bisa membuat jadwal kita itu bergeser. Nah, ini pinter-pinternya kita sebagai pemilik usaha, kita harus bisa mengatur dan mempersiapkan segala sesuatu agar jadwal ini bisa dikerjakan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah kita tentukan yang ini. Ya. Jadi kalau misalnya suatu waktu itu karena saking banyaknya pekerjaan, kita Senin tidak bisa semai, ya. Nah, walaupun kita harus bergeser semainya itu menjadi di hari Selasa, tapi kita harus kembalikan lagi dia ke Senin. Jadi kita harus kembalikan lagi. Jadi seperti itu untuk SOP dari kita. Nah, selanjutnya adalah mengenai karyawan yang harus kita siapkan setelah kita punya SOP. Itu adalah kita punya anggarannya. Jadi anggaran. Nah, untuk anggaran biaya untuk karyawan khusus divisi produksi, ya, saya memberikan budget itu anggaran adalah 15% dari omset. Ini untuk semua jumlah karyawan, ya. Jadi semakin besar omset kita itu bukan pendapatan yang makin besar, tapi jumlah orangnya yang bertambah. Dan bonusnya 5%. Dan bonus itu 5%,
Ya, ini anggaran kita dan maksimalnya adalah 20% totalnya. Ditambah ya. Jadi 20% ini udah anggaran maksimal untuk divisi produksi kita, gaji karyawan. Ya. Nah, lalu sebelum kita lanjut ke poin 3, terima kasih atas support dari teman-teman dengan subscribe dan like-nya. 1 jempolmu menjadi tanda bahwa topik ini memang dibutuhkan dan saya akan terus semangat membuat video blak-blakan berbagi pengalaman saya yang lainnya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke poin ketiga. 3, ya. Setelah kita tadi menentukan anggarannya, misalnya tadi 20%, nah, tentukan gaji untuk divisi produksi. Jadi tadi itu sudah anggarannya, nah sekarang kita itu gajinya. Jadi untuk gaji saya memiliki sedikit tips, tapi dengan catatan besaran dan kelayakannya tentu berbeda-beda sesuai dengan daerah. Untuk kasus saya, misalnya saya memberikan gaji pokok itu ini untuk staf ya, itu 1 juta. Ya, 1 juta per bulan. Ya. Dan memberikan bonus sebesar plus bonus sebesar Rp500 per kilo yang terjual dari produksi kita. Jadi dari produksi kita yang terjual itu setiap 1 kilonya kita akan memberikan bonus 500. Jadi kalau misalnya jumlah karyawannya banyak, ya ininya ditambah aja, tapi nanti dibagi rata sama timnya atau disesuaikan aja dengan kinerja masing-masing orangnya. Seperti itu. Tapi untuk gaji pokoknya per bulan itu sudah tetap. Nah, lalu jika kita memiliki target panen itu misalnya adalah 50 kilo per hari, ya, maka kita akan mengalokasikan bonusnya adalah Rp500 dikali 50 berarti 25.000. Itu yang akan kita alokasikan untuk bonusnya mereka per hari, ya. Dan kita kan merekapnya itu, jadi misalnya untuk sistem gajian bisa bulanan bisa mingguan, itu terserah seleranya teman-teman aja, ya, terserah seleranya teman-teman aja. Masing-masing ada positifnya, ada negatifnya. Jadi contohnya kalau misalnya kita gajian tiap bulan, itu karyawan untuk resign itu jauh lebih kecil kemungkinannya daripada yang gajian mingguan. Jadi tadi kita lanjutkan lagi untuk bulanan itu kita sudah alokasikan setiap 500 itu kita tabung setiap bulannya itu untuk bonusnya tim yang kerja sebagai divisi produksi. Sehingga per orang juga memiliki potensi penghasilan tambahan. Bonus ini bisa membuat karyawan mempunyai rasa memiliki dan memotivasi untuk mengejar target produksi. Jadi ini kita bayangkan itu seperti variable cost. Ya. Ini kita variable cost. Jadi kalau produksi kita lagi nggak banyak, ya bonus yang buat mereka sedikit. Nah, itu akan mendorong mereka untuk kita kerjasama bagaimana itu produksinya itu bisa tercapai targetnya, bahkan bisa lebih terus-terusan gitu ya. Nah, itu untuk besaran gaji. Nah, lalu nomor 4, disesuaikan dengan kemampuan kebun hidroponik teman-teman. Semisalnya punya omset 30 juta. Jadi kalau kita punya panen 50 kilo per hari ini, kalau kita kalikan dengan angka jualnya itu 25.000 per kilo kita jual, ya. Ini hanya misal ya. Jadi tempat teman-teman bisa berbeda ya. Nah, itu
kira-kira sekitar 1.250.000 per hari. Nah, berarti kalau misalnya 1 bulan itu otomatis di atas 30 juta. Nah, kita semisalnya aja 30 juta omsetnya, karena kan bisa naik bisa turun angka ini ya. Jadi semisalnya tadi 30 juta per bulan, itu berarti kalau kita punya omset segini ataupun punya target omset segini, maka kita akan mengalokasikan 6 juta. Itu adalah 20% dari omset ini. Ya, 6 juta. Di mana kalau misalnya ini 15%, berarti 4.500.000 itu sebagai gaji pokoknya dan 1.500.000 itu sebagai bonusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Gambaran bagaimana untuk gaji karyawan. Jadi ini juga menjawab kapan teman-teman itu punya karyawan, mulai untuk memikirkan punya karyawan. Nah, tergantung kemampuan teman-teman di sini. Teman-teman bukan existing sudah produksi seberapa banyak ya, tapi targetnya berapa dengan kebun yang teman-teman miliki. Gitu. Jadi targetnya seperti itu. Nah, lalu setelah itu diputuskan kapan harus ngambil. Seperti itu ya. Jadi begitu sudah ditentukan kira-kira kebunnya mencukupi atau tidak untuk omset misalnya katakanlah 10 juta juga sudah bisa kok ambil karyawan ya. Tapi kalau misalnya 5 juta itu mepet. Jadi kalau misalnya omset 5 juta per bulan itu mepet. Jadi itu anggaran untuk gaji kira-kira seperti itu ya, 20% maksimal dari omset. Nah, jadi di sini semoga teman-teman mendapatkan gambaran dari tips ini. Jika teman-teman memiliki perbedaan dalam anggaran, biasanya teman-teman itu kasih berapa? Ya, nanti tolong di komentar teman-teman itu kalau kasih anggaran itu seberapa besar sih? Ya, karena di sini bukan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini adalah penerapannya bisa atau tidak. Seperti itu aja. Jadi sekian video dari saya. Silahkan tanyakan apapun di kolom komentar. Tentu saya akan belak-belakan membagikan semuanya bagaimana saya menjalankan usaha hidroponik versi saya. Tapi seandainya teman-teman mau request sebaiknya membahas topik apa, teman-teman sampaikan saja. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.